Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nashwa Mulia Zahra dengan NPM 240810800112. Nah, di sini saya akan mempresentasikan artikel jurnal dengan judul Adjustment for Unmeasured Confounding Through Informative Priors for the Confounder Outcome Relation. Nah, di sini langsung saja kita masuk ke latar belakang. Latar belakang penelitian dari artikel ini adalah penelitian observasional sering menghadapi masalah confounding, yaitu adanya variabel perancu yang dapat mempengaruhi hubungan antara variabel yang ingin diteliti dengan outcome-nya atau variabel respon. Nah, permasalahan ini jadi lebih parah atau lebih berat karena ada unmeasured confounding atau variabel eh, perancu yang tidak terukur. Nah, variabel yang tidak dapat diukur ini bisa menyebabkan hasil estimasi menjadi bias meskipun telah terdapat berbagai pendekatan Bayesian untuk mengatasi masalah tersebut. Metode yang ada umumnya memerlukan informasi mengenai confounder yang tidak terukur. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan penggunaan informatif prior pada hubungan antara confounder terukur dan outcome sebagai cara yang lebih praktis untuk membantu mengurangi bias akibat unmeasured confounding atau variabel perancu yang tidak terukur. Nah, tujuan penelitian ini itu adalah untuk menilai sejauh mana penggunaan dari informatif prior pada hubungan confounder terukur dengan variabel respon dalam analisis Bayesian ini bisa mengurangi bias akibat variabel perancu yang tidak terukur. Yang kedua itu bisa membandingkan tujuannya untuk membandingkan hasil estimasi metode dari Bayesian dengan metode regresi yang biasanya umum digunakan dalam kondisi di mana ada confounder yang tidak terukur di dalamnya. Selanjutnya, metode statistika dan tujuan penggunaannya yang digunakan di penelitian ini atau yang digunakan dalam artikel ini. Yang pertama ada regresi linear multivariate frequencies. Nah, metode ini digunakan sebagai pembanding yang mana untuk melihat seberapa besar bias yang muncul akibat adanya confounder yang tidak terukur. Yang kedua, regresi linear multivariate Bayesian. Tujuannya itu melihat, untuk mengurangi bias akibat unmeasured confounding dengan memanfaatkan informasi yang telah diketahui sebelumnya mengenai hubungan variabel perancu yang sudah ada dengan outcome atau variabel perancu yang sudah diukur, yang sudah terukur dengan variabel respon. Yang ketiga, studi simulasi. Simulasi yang digunakan ini itu untuk mengevaluasi dan membandingkan kinerja metode frekuentis dan Bayesian yang dilihat berdasarkan nilai biasnya, standar deviasi, dan mean squared error atau MSE. Nah, selanjutnya identifikasi dan penanganan variabel confounder. Nah, variabel confounder dalam artikel ini ada dua. Yang pertama adalah body mass index atau BMI yang digunakan sebagai confounder terukur yang diumpamakan dalam penelitian artikel ini adalah huruf Z. Yang kedua adalah blood glucose level. Di sini singkatannya adalah BGL yang digunakan sebagai confounder tidak terukurnya atau variabel perancu yang tidak terukurnya yang misalkan dengan huruf U. Nah, penanganan variabel confounder ini di dalam penelitian ini, yang pertama untuk si BMI atau variabel BMI ini dikendalikan melalui penyesuaian dalam model regresi. Sedangkan untuk yang BGL atau variabel confounder tidak terukur ini diatasi menggunakan informatif prior dalam analisis Bayesian. Selanjutnya, hasil utama penelitian dari artikel ini yang pertama itu informatif prior terbukti bahwa bisa membantu mengurangi bias akibat variabel perancu yang tidak terukur.
Selanjutnya ada beberapa hasil penelitian lainnya, yaitu model Bayesian dengan informatif prior menghasilkan bias yang lebih kecil dibandingkan model frekuentis. Nah, semakin tinggi presisi informatif prior, semakin kecil bias yang diperoleh. Kemudian nilai mean square error model Bayesian umumnya lebih rendah. Nah, pada studi empiris, estimasi model Bayesian lebih mendekati model referensi dibandingkan model frekuentis. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penggunaan informatif prior pada hubungan antara variabel terukur dengan variabel respon dalam analisis Bayesian terbukti dapat mengurangi bias akibat dari variabel perancu yang tidak terukur. Hasil yang diperoleh ini menunjukkan bahwa efektivitas metode ini meningkat ketika prior yang digunakan semakin tepat. Maka dari itu, pendekatan Bayesian ini dapat digunakan ke depannya sebagai salah satu bentuk sensitivity analysis untuk penelitian observasional serta menjadi alternatif yang lebih praktis dibandingkan metode-metode lain yang memerlukan informasi mengenai confounder yang tidak terukur. Baiklah, sekian dari penjelasan saya pada presentasi ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.